DKI Jakarta memasuki babak baru penanganan COVID-19. PSBB yang semula ketat mulai dilonggarkan. PSBB saat ini pun masih menjadi masa transisi menuju new normal. Apakah masa transisi ini cukup ampuh untuk memberikan solusi atau justru memunculkan masalah baru? Kami hadirkan laporan selengkapnya dalam laporan khas redaksi berikut ini. Inilah yang terjadi di Stasiun Bogor, Jawa Barat, Senin pagi. Bertepatan dengan hari pertama pemberlakuan PSBB transisi, kondisi stasiun dipenuhi calon penumpang KRL. Antrean mengular hingga keluar stasiun. Protokol kesehatan yang diterapkan membuat warga harus rela antre hingga 1 jam. Jadi tambah ribet, ya soalnya biasanya udah naik kereta, jadi malah masih nunggu. Jadi cukup panjang karena mungkin hari pertama ini buka PSBB, jadi orang-orang itu mungkin semua langsung pakai kereta dan mengular panjang. Oke, gitu. Udah. Jalanan pun mulai kembali macet. Tak sedikit yang mengunggah kemacetan yang dihadapi pagi ini di media sosial. Mulai jalan tol yang nyaris tak bergerak, jalanan ibu kota yang tak lagi lengang, hingga ungkapan kekesalan karena lalu lintas sudah kembali normal layaknya sebelum pandemi. Pemandangan ojek online mulai mengangkut penumpang pun sudah jamak terjadi pada pagi tadi. Seolah ikut menggeliat bersamaan dengan mulai banyaknya warga yang berangkat ke kantor. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang meninjau titik integrasi transportasi umum di Sudirman Senin pagi menyatakan jumlah kepadatan penumpang menjadi parameter kepatuhan perkantoran dalam mematuhi instruksi gubernur seperti jumlah kapasitas perkantoran dan pembagian shift. Karena kita tahu ini adalah masih masa PSBB. Wabah di Jakarta belum selesai, tetapi kita tahu ini adalah masa transisi di mana beberapa sektor sudah mulai bisa beraktivitas. Salah satunya adalah kegiatan perkantoran. Akan tetapi, saya ingin mengingatkan kepada semua, seluruh protokol kesehatan harus ditaati. Tak hanya mengandalkan aturan baru di transportasi umum, upaya lain yang harus dilakukan adalah mengatur jam aktivitas kerja agar tidak terjadi penumpukan penumpang pada jam-jam sibuk. Terus kegiatan juga harus dikendalikan. Sebagian mungkin tidak perlu untuk masuk kerja secara bersamaan, bisa diatur jam waktu kerjanya. Yang pada intinya adalah sebenarnya bagaimana kita dapat mengatur pola kerja, bukan pada transportasinya tapi pada kegiatannya yang harus dapat dikendalikan oleh pemerintah. Iya, semua harus diatur dan taat pada aturan. Setidaknya itu yang menjadi acuan dalam PSBB transisi ini. Aktivitas perkantoran, kapasitas penumpang transportasi umum maupun pribadi, juga protokol kesehatan masing-masing diri. Mengawasi pergerakan orang bukan perkara gampang, namun bisa dijalankan asal semua taat aturan. Tim Liputan CNN Indonesia.